Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan lingkungan hidup atau yang biasa disingkat PLH. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kulsum Ulfa, ada Tanti Nafla Faradila, ada Faidullah Akbar, dan yang terakhir yaitu Faizatus Sahmi. Kemudian mari kita bahas tentang konsep dasar PLH ini. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas pengertian pendidikan lingkungan hidup. Di sini ada dua yang perlu kita pelajari, ada pengertian pendidikan dan pengertian lingkungan hidup. Pengertian pendidikan tentunya teman-teman sudah tahu ya, kita tidak perlu membahas terlalu banyak. Yang ingin saya berikan di sini adalah pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, keadaan, daya, dan makhluk hidup dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan di alam itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian pendidikan lingkungan hidup. Nah, pendidikan lingkungan hidup itu sendiri dapat didefinisikan sebagai upaya dalam mengubah sikap dan perilaku berbagai elemen masyarakat, berbagai golongan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan serta isu permasalahan lingkungan yang akhirnya dapat menggerakkan masyarakat itu sendiri untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan. Jadi bukan hanya karena ini pendidikan ya, bukan hanya untuk anak sekolah seperti itu, tapi semua masyarakat. Nah, yang tujuannya nanti untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang tentunya. Selanjutnya, pendidikan lingkungan hidup ini dibagi menjadi 3. Kita sebut PLH formal, ada non formal dan informal. PLH formal yaitu kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di sekolah, seperti di SD, SMP, SMA yang terstruktur dan berjenjang, diintegrasikan dengan kurikulum di sekolah tersebut. Kemudian ada PLH non formal yaitu pendidikan lingkungan hidup yang dilakukan di luar sekolah secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya kegiatan AMDAL. Dan yang terakhir ada PLH informal yaitu pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di luar sekolah dan dilaksanakan secara tidak terstruktur dan tidak berjenjang. Selanjutnya yaitu tujuan PLH. Tujuan PLH yaitu untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal tersebut yang nantinya akan menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki, serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan. Mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup. Itu merupakan tujuan dari pendidikan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu sasaran. Sasaran di sini ada 2. Yang pertama terlaksana PLH di lapangan dan yang kedua diarahkan kepada seluruh masyarakat. Maksudnya terlaksana PLH di lapangan yaitu apabila PLH terlaksana di lapangan, maka akan tercipta kepedulian dan komitmen masyarakat dalam melindungi, melestarikan, dan meningkatkan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu diarahkan kepada seluruh masyarakat. Jadi masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat desa maupun kota, laki-laki atau perempuan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga nanti akan tujuan PLH itu akan menyeluruh untuk semua masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Di sini ada 2 ruang lingkup. Yang pertama, pendidikan lingkungan hidup PLH yang melalui jalur formal, non-formal, dan informal yang dimana itu dilaksanakan oleh seluruh stakeholder. Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kulsum. Nah, pendidikan lingkungan hidup formal adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan melalui sekolah, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan juga dilakukan secara terstruktur dan berjenjang dengan menggunakan metode pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun kurikulum yang monolik atau tersendiri. Terus, pendidikan lingkungan hidup non-formal adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di luar sekolah, yang dimana dilaksanakan terstruktur dan berjenjang. Misalnya, pelatihan AMDAL, ISO, dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Terus yang terakhir yaitu pendidikan lingkungan hidup informal, di mana kegiatan pendidikan ini di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di luar sekolah dan dilaksanakan tidak struktur maupun tidak berjenjang. Ruang lingkup yang kedua diarahkan kepada beberapa hal yang meliputi aspek 1. Kelembagaan, 2. SDM, sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaan maupun objek pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, pendanaan. Yang kelima, materi. Yang keenam, komunikasi dan informasi. Yang ketujuh, peran serta masyarakat. Dan yang kedelapan, yaitu metode pelaksanaan. Baik, selanjutnya yaitu dasar-dasar pendidikan lingkungan hidup. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana di undang-undang tersebut pasal 38 yang pertama yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan pemerintah. Kemudian yang kedua, kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten atau provinsi. Untuk pendidikan menengah, kemudian pasal ke-35 yang pertama yaitu lingkup kompetensi. Kemudian yang kedua, kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan, kemudian keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Kemudian yang kedua yaitu dasar-dasar daripada pendidikan lingkungan hidup yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 63 ayat pertama yaitu menetapkan kebijakan nasional tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengordinasi dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sejak dini dengan memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan. Kemudian pada pasal 65 ayat 1 yang pertama yaitu setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian yang dasar-dasar yang ketiga dari pendidikan lingkungan hidup yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pasal 35 ayat yang kedua yaitu peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, yaitu dapat berupa pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat
dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, pasal 36 ayat 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, yaitu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah, dan gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan sampah melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah. Kemudian pada pasal 37, menteri, gubernur atau bupati atau wali kota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah. Jadi itu dasar-dasar daripada pendidikan lingkungan hidup, yang dimana itu adalah landasan untuk kita guna untuk mencapai pendidikan lingkungan hidup tersebut. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.